Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali bab 3 dari buku The 1% Rule-nya Tommy Baker. Judulnya, Kemungkinan. Sumber kita ya kutipan langsung dari bab ini. Nah, misinya nih, kita mau bongkar gimana caranya bangun fondasi yang kokoh buat meraih mimpi, bahkan yang paling gila sekalipun. Tapi lewat langkah kecil yang konsisten. Siap ya kita kupas bareng? Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya kok inisiatif baru seringnya semangat di awal doang? Terus, ya gitu deh, nguap. Bab ini punya pandangan menarik nih. Soal bangun fondasi yang tak tergoyahkan dulu sebelum nambah yang baru. Penulis pakai analogi beli rumah. Kita seringnya fokus ke yang kelihatan aja, ya kan? Kayak catnya, perabotnya gitu. Padahal fondasinya itu yang paling penting kan? Seringkali kita mulai sesuatu di atas fondasi yang goyah. Sibuk, kurang fokus. Gimana menurut Anda soal analogi ini? Wah, itu pas banget analoginya. Kita emang sering gitu, buru-buru memulai hal baru, entah bisnis, kebiasaan sehat, apa aja lah. Tapi lupa beresin rumah kita dulu. Maksudnya ya rutinitas yang masih kacau, fokusnya pecah, energinya habis duluan. Yang menarik banget di sini tuh, penekanan soal hidup yang pasti ada aja kejutannya. Atau chaos kata penulisnya. Dia bilang, ini bukan soal jika, tapi kapan itu terjadi. Nah, fondasi yang kuat yang dibangun pelan-pelan tiap hari lewat aturan 1%, itu yang bikin kita bisa tahan banting. Bahkan bisa lebih kuat pas kena badai. Ini soal membangun sesuatu yang awet gitu. Bukan cuma ngegas di awal terus habis bensin. Jadi ini semacam peringatan ya. Cek dulu fondasi yang ada sebelum nambah beban baru. Kalau goyah, ya usaha baru itu malah jadi bom waktu gitu ya. Iya, persis kayak gitu. Tapi gimana aturan 1% ini spesifiknya ngebantu pas kita benar-benar lagi di tengah badai, bukan cuma pas nyiapin diri aja? Nah, justru di situ kekuatannya. Pas lagi kacau balau, ya kan? Rutinitas kecil harian yang udah jadi kebiasaan dari aturan 1% itu jadi kayak jangkar. Itu satu hal yang masih bisa Anda kontrol ketika banyak hal lain rasanya lepas kendali. Ini ngasih rasa kemajuan, sekecil apapun itu. Penting banget buat jaga mental sama momentum biar nggak ambruk total. Oke, paham. Fondasi kuat itu krusial. Tapi bangunnya itu kedengerannya kan berat ya. Gimana buku ini ngasih saran buat mulai? Apalagi kalau motivasi kita sering naik turun gitu. Nah, disinilah masuk konsep kunci kedua. Lakukan setiap hari. Penulis tuh kayak nantang anggapan umum kalau kita butuh motivasi gede dulu baru bisa gerak. Justru dibalik, tindakan kecil harian itu yang bangun momentum sekaligus fondasinya. Nggak peduli kita lagi ngerasa semangat atau nggak. Ini soal komitmen ke prosesnya, bukan ke mood hari itu. Contoh John Grisham itu. Wah, menarik banget ya, pengacara sibuk tapi masih bisa disiplin nulis tiap hari. Mungkin cuma dikit ya, tapi tetap aja dilakuin. Ini bener-bener nunjukin kekuatan komitmen mikro ya, nggak nunggu ilham gede atau waktu luang yang sempurna gitu. Tepat sekali. Tiap tindakan harian itu ibaratnya kayak nambah satu lapis semen ke fondasi Anda. Mungkin hari ini nggak kelihatan bedanya ya kan? Tapi kalau dikumpulin terus, efeknya luar biasa. Hitungan sederhananya kan, 1% kemajuan tiap hari itu jadi pertumbuhan eksponensial setahun. Ini latihan konsistensi yang bikin kemajuan itu ya hampir pasti terjadi deh. Terus ada bagian soal lompatan. Maksudnya celah antara kondisi kita sekarang sama impian besar kita itu, ngambil lompatan ini kan seringnya bikin takut ya. Kenapa ya kita kok cenderung lebih nyaman di dalam ketidaknyamanan yang udah biasa kita rasain? Aneh juga ya. Itu kan emang bikin ngeri. Tapi buku ini ngasih cara pandang beda. Lewat konsep iman adalah otot. Ini menurut saya ide yang, wah kuat banget dan bisa ngubah cara kita mikir. Mengubah cara mikir, gimana tuh maksudnya? Biasanya kan kita mikir iman atau keyakinan itu sesuatu yang ya abstrak aja gitu, datang sendiri. Nah, buku ini nantang itu. Dibilang kalau keyakinan itu dibangun. Bata demi bata, kayak kita ngelatih otot di gym. Caranya gimana? Ya lewat repetisi. Tiap tindakan harian di aturan 1%, tiap komitmen kecil yang Anda penuhi, itu kayak satu repetisi buat ngelatih otot iman Anda. Jadi iman itu bukan sesuatu yang Anda tungguin, tapi sesuatu yang Anda latih secara aktif, tiap hari. Wow, jadi latihan harian itu bukan cuma soal hasil kerja atau progres fisik ya, tapi barengan juga ngelatih keyakinan secara mental, emosional gitu ya. Terus contoh lompatan ini bisa apa aja dong? Bisa apa aja sih yang bawa Anda keluar dari zona nyaman buat deketin tujuan? Mungkin akhirnya
Nyediain waktu serius buat usaha sampingan, atau mungkin berani pindah kerja, pindah kota, atau sekedar mulai obrolan sulit yang selama ini dihindari terus. Aturan 1% dengan lompatan-lompatan mikronya tiap hari itu, ya dirancang buat nyiapin Anda. Jadi pas momen lompatan gede itu datang, otot iman Anda udah terlatih lah. Anda jadi belajar percaya sama proses dan intuisi, nggak cuma sama rasa takut. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 3, membuka kemungkinan itu bukan sulap atau untung-untungan aja ya. Ini tuh hasil dari kerja keras bangun fondasi yang kokoh lewat disiplin harian yang kelihatannya sepele tapi konsisten. Dan tindakan ini secara bersamaan ngebangun struktur tujuan plus otot keyakinan buat berani melangkah. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini membawa kita ke sebuah refleksi penting nih buat Anda pikirkan. Mengingat bahwa iman untuk lompatan besar itu dibangun lewat komitmen dan tindakan mikro sehari-hari. Coba deh renungkan, satu lompatan mikro, spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai melatih otot iman Anda menuju visi yang lebih besar itu. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.